Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 31 Januari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini peringatan Santo Yohanes Bosco, Imam. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang berjumpa dengan seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan di daerah Gerasa. Orang ini sudah lama tinggal di pekuburan. Tidak ada yang berani mendekatinya karena begitu kuatnya roh jahat menguasai hidupnya. Ia hidup sendirian tanpa ada yang memperhatikan. Roh jahat yang menguasainya harus dikeluarkan dari tubuhnya. Menariknya, kehadiran Yesus membuat roh jahat itu ketakutan. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Melihat penderitaannya orang yang dikuasai roh jahat, Yesus membebaskan orang itu dari kuasa roh jahat. Yesus membuat orang tersebut sembuh, terbebaskan. Setelah ia disembuhkan, ia ingin mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankan ia ikut, tapi memintanya untuk pulang ke rumah, ke kampungnya dan menceritakan apa yang sudah dia alami. Saudaraku terkasih, ada dua hal yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini. Pertama, kuasa Yesus yang menyelamatkan. Kisah Injil menegaskan kepada kita bahwa Yesus yang kita imani sebagai juru selamat kita memiliki kuasa untuk apa saja. Dia mampu memberikan keselamatan bagi setiap orang yang datang dan percaya kepadanya, termasuk mereka yang kerasukan roh jahat. Yesus mendengarkan keluhan dan harapan banyak orang dan mendapatkan jawaban. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka dimerdekakan oleh Yesus. Semuanya karena percaya pada kuasa Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki iman seperti orang yang dibebaskan Yesus dari kekuatan roh jahat? Apakah dalam segala perjalanan hidup ini, Yesus menjadi andalan hidup kita? Yang kedua, pesan Yesus pada orang yang baru dipulihkan, pulanglah ke rumah, ke kampungmu dan berilah kesaksian tentang apa yang dia alami bersama Yesus. Orang itu diminta untuk menunjukkan betapa kuasa Allah mengubah hidupnya menjadi hidup yang baru, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Yesus tidak menghendaki dia ikut mengikuti Yesus, tapi suruh dia pulang, menyampaikan, memberikan kesaksian tentang kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan kepada sesama yang lain. Sebagai sebuah pengalaman iman, bahwa perjumpaan dengan Tuhan merubah hidupnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ia harus menyampaikan kesaksian tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Saudaraku terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Bosco, seorang imam dan pendidik. Satu yang menjadi misi Yohanes Bosco adalah menggerakkan kehidupan orang muda untuk semakin terlibat dalam kehidupan menggereja. Untuk melakukan tugas mulia itu yang dilakukan Yohanes Bosco adalah berserah diri dan mengandalkan Yesus yang akan selalu membantunya. Sikap itulah yang membuat semua rencana Yohanes Bosco berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semua mimpi-mimpinya. Saudaraku terkasih, hidup ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Kesempatan kita untuk menunjukkan, merasakan, mengalami kasih dan berkat dari Tuhan. Tapi kita perlu sabar, lebih tekun dan percaya akan kuasa Kristus yang selalu menyertai kita. Yohanes Bosco begitu yakin kuasa Tuhan yang akan membantunya memberkati semua rencana hidupnya menjadi baik. Orang yang kerasukan roh jahat begitu sabar datang dan percaya kepada Yesus, bahwa kuasa Yesus bisa membantu dia, menyembuhkan dia. Dan saya yakin kuasa itu juga dialami oleh kita. Dan pesannya sederhana. Tidak mengikuti Yesus, tapi pergi mewartakan Yesus, memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan inilah tugas kita semua. Semoga kita semakin percaya pada Tuhan,
bahwa Dia punya kuasa untuk membebaskan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati sebuah pekerjaan kita, dan sekaligus mengingatkan kita untuk pergi memberikan kesaksian tentang Allah yang baik itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.